ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini dalam menegakkan salah satu kewajiban kita, salat zuhur berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kewajiban kita lainnya yaitu talabul ilm, faridatun ala kulli muslim. Pertemuan kali ini kita akan tuntaskan materi kita di hadis yang keempat. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas poin pertama, hadis yang keempat, yang mana sudah kita jelaskan bercerita tentang bagaimana penciptaan manusia, bagaimana pembentukannya, at-takhliq wa taswir wal qadar, dan bagaimana penentuan takdir. Kemudian di poin yang keduanya, dalam hadis yang keempat ini, hadis Abdullah bin Mas'ud yang kedua adalah bercerita tentang bagaimana ending seseorang di dunia ini dilihat dari akhir amalannya. Kita lanjutkan. Hadis Abdullah bin Amr ini adalah fawallahilladzi la ilaha ghairuh, dan demi Allah tidak ada Rabb selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada seorang di antara kalian yang melakukan amal, yaitu amal perbuatan yang akan menghantarnya kepada surganya Allah, sampai dengan amalan tersebut jaraknya dengan surga itu hanya sehasta saja. Fayasbiqu alaihi alkitab, maka dia didahului oleh takdir, alkitab yang sudah dituliskan, takdir yang telah dituliskan baginya. Faya'mal bi'amali ahlin nar fayadkhuluha, dan di akhir hayatnya dia melakukan amalan orang-orang penghuni neraka. Fayadkhuluha, maka dengan amalan satu ahli neraka ini dia masuk kepada neraka. Wa in ahadakum la ya'mal bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Dan sebaliknya, orang yang telah beramal, salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk neraka, segala keburukan dosa yang dia lakukan, sampai dengan perbuatan tersebut dekat jaraknya dengan neraka. Fayasbiqu alaihi alkitab, dan dia didahului oleh takdir, alkitab yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun yang lalu. Faya'mal bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha, dan di akhir hayatnya dia melakukan amalan perbuatan orang-orang penghuni surga, maka dia layak memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah azanallahu wa iyyakum, al-muallif Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah memaparkan beberapa hadis yang menguatkan hadis Abdullah bin Amr ini. Yang pertama, beliau menyebutkan hadis Ali radhiyallahu taala anhu. Fa fi sahihain an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Bukhari dan Muslim disebutkan dari Ali bin Abi Thalib annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nafsin manfusatin
illa wa qad kataballahu makanaha minal jannati awin nar. Tidak ada satu jiwa pun yang Allah lahirkan, yang Allah hembuskan nafasnya di dunia ini, melainkan Allah telah mencatatkan tempatnya di surga atau di neraka. Setiap orang yang sudah dilahirkan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini telah tertulis dalam kitabnya Allah apakah dia di neraka atau di surga. Apakah dia sengsara celaka atau dia berbahagia. Wa ila wa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idatan. Apakah dia termasuk orang yang sengsara atau bahagia? Jadi kita hidup di dunia ini sudah dituliskan oleh Allah akhir hayat kita itu di mana nanti muaranya. Apakah di surganya Allah atau di nerakanya Allah? Apakah kita termasuk orang yang berbahagia atau orang yang celaka dan sengsara? Faqala, ada seorang laki-laki yang berkata, Ya Rasulullah, afala namkuthu ala kitabina wa nada'ul amal. Wahai Rasulullah, kalau begitu, kalau sudah ditetapkan takdir buat kita neraka atau surganya, sebaiknya kita berserah diri saja kepada apa yang telah ditakdirkan. Enggak usah beramal, karena udah jelas kita dituliskan di surga atau di neraka. Buat apa kita beramal? Kalau memang ujung-ujungnya kita sudah ditentukan juga oleh Allah Subhanahu wa taala apakah itu di surga atau di neraka. Sampai sahabat yang mendengarkan sabda ini bertanya-tanya. Kita sempat bertanya enggak? Kalau memang seperti itu, ya buat apa kita beramal? Hidup sepuasnya di dunia ini. Toh juga takdir sudah jelas apakah kita di surga dan di neraka. Bagaimana Nabi SAW menengahi apa yang difikirkan oleh sahabat ini? Faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Perhatikan bagaimana sabda Nabi SAW, i'malu, beramallah kalian. Beramallah kalian. Karena setiap orang akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Untuk apa tujuan dia diciptakan. Hasil akhir dia di mana nanti, maka beramallah. Karena dengan amal inilah yang menjadi wasilah kita untuk bisa kita ditentukan masuk kepada takdir Allah yang mana. Bukan hanya berserah diri begitu saja tanpanya ada usaha dengan takdir yang Allah tetapkan. Tapi di sini Nabi SAW berwasiat, i'malu, beramallah kalian. Amma ahlu sa'adah fayassaruna li'amali ahli sa'adah. Dan orang-orang yang ditakdirkan menjadi penghuni surga dan orang yang berbahagia itu akan dimudahkan dia untuk melakukan kebaikan, ketaatan. Yaitu amalan-amalan orang yang berhak memasuki surga, orang-orang yang berhak berbahagia di akhirat kelak. Wa amma ahlus syaqawah fayuyassaruna li'amali ahli syaqawah. Dan orang-orang yang memang ditakdirkan neraka baginya, sengsara dan celaka baginya, maka dia juga akan dimudahkan di dunia melakukan amalan penduduk ahli neraka. I'malu, beramallah. Dengan amalan itulah wasilah kita untuk kita berhak mendapatkan syurganya Allah atau kita berbahagia kelak. Thumma qara'a. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di surga nanti, maka kelak kami akan memudahkan baginya jalan yang mudah. Barang siapa yang bertakwa, beramal, membenarkan lafaz la ilaha illallah dan dia beramal dengan ketaatannya, fasanuyassiruhu lil yusra, maka dia akan Allah mudahkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan tersebut yang akhirnya dia layak mendapatkan surga Allah. Wa amma man bakhila wastaghna, dan barang siapa yang bakhil dan merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustai lafaz la ilaha illallah al husna, fasanuyassiruhu lil usra, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan segala keburukan,
segala kesengsaraan, amalan-amalan penduduk neraka. Fa fi hadzal hadits anna as-sa'ada wasyaqawah qad sabaqal kitab bihima wa anna dzalika muqaddar bihasabil a'mal. Hadis ini menjelaskan orang yang bahagia, orang yang sengsara memang sudah dituliskan sabaqal kitab, telah tergariskan dalam kitab takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dzalika muqaddar bihasabil a'mal. Bahwa sungguhnya dia layak untuk sengsara atau bahagia itu bisa dilihat berdasarkan amal perbuatannya. Wa anna kullan muyassarun lima khuliqalah minal a'mal allati hiya sababun lis-sa'adah aw syaqawah. Maka setiap amalan yang kita lakukan itu adalah sebab yang menyebabkan kita adalah berbahagia atau sengsara di akhirat kelak. Al-Mu'allif juga menyebutkan hadis Imran bin Husain dengan makna yang senada. Kemudian dalam hadis Sahal bin Sa'ad, ini yang menjadi kunci dari amalan tersebut yang menjadi pembeda. Al-a'malu bil khawatim. Dalam Sahih Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Bahwasanya amal itu adalah tergantung dan ditentukan bagian akhirnya. Senada dengan hadis Abdullah bin Amru di atas, bahwasanya setiap orang yang melakukan amal kebaikan dan akhirnya ditutup dengan satu keburukan, itu bisa menyebabkan dia masuk kepada nerakanya Allah. Dan sebaliknya, seseorang yang melakukan amal keburukan di dunia tapi di akhir hayatnya dia melakukan kebaikan atas izin Allah, dia bisa memasuki surga Allah dengan kebaikan terakhir di penghujung usianya yang dia lakukan. Kita lihat dalam sabda Nabi SAW lainnya, hadis Anas, wa kharajal Imam Ahmad rahimahullah taala min hadis Anas radhiyallahu anhu an Nabi SAW qala, Nabi SAW bersabda, la alaikum alla ta'jabu bi ahadin. Jangan kalian tergesa-gesa kagum, terkesima dengan amalan seseorang. Hatta tanzuru bima yukhtamu lahu, sampai kalian melihat amalan apa yang dia lakukan di akhir hayatnya. Ada orang yang senantiasa beribadah, tidak lepas ibadahnya, rajin beribadah. Kita belum tentu bisa memastikan dia memasuki surga Allah sampai benar-benar kita lihat amalan apa di akhir yang dia lakukan. Sebaliknya, kita tidak bisa ngejudge seorang ini penghuni neraka. Dosa yang dia lakukan, maksiat tidak pernah putus dia lakukan. Tapi kita tidak tahu di akhir hayatnya kebaikan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan terakhir itulah yang menyebabkan dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa innal 'amil ya'mal zamanan min umrihi aw burhatan min dahri bi 'amali salih law mata 'alaihi dakhala al-jannah thumma yatahawwal fa ya'mal 'amal sayyi. Seorang yang sepanjang usianya dia melakukan kebaikan, sepanjang usia yang dia lakukan adalah ketaatan kebaikan bi amalin salih, sampai kita melihatnya kalau dia diwafatkan Allah, dia berhak mendapatkannya surga Allah. Tsumma yatahawwal, kemudian dia berbalik melakukan keburukan, fa ya'mal amalan sayyi'an, dan dia melakukan suatu dosa dan dengan dosa itu dia memasukinya neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa innal 'abda la ya'mal burha min 'umrihi bi 'amalin sayyi' law mata 'alaihi dakhala an-nar tsumma yatahawwal fa ya'mal 'amalan shalih. Dan sebaliknya, dia melakukan keburukan dosa sepanjang hidupnya, tapi di akhir hayatnya dia melakukan kebaikan, yatahawwal fa ya'mal 'amalan shalih, dan dia berbalik atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengamalkan amalan soleh tersebut dan dia layak mendapatkannya surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penguat dari sabda Abdullah bin Amr sebelumnya. Juga ada hadis Aisyah yang senada maknanya dengan hadis ini. Kemudian ada hadis dari Abdullah bin Amr. Hadis ini hadis mauquf, hanya sampai kepada sahabat dengan narasi yang tidak jauh berbeda. Hanya saja ada narasi yang disebutkan bahwasanya kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abdullah bin Amr menceritakan, ya, bukan langsung marfu'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadisnya mauquf, hanya sebatas kepada sahabat.
kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi kitaban. Beliau menceritakan Nabi keluar mendatangi kita dan membawa 2 kitab. Atadruna ma hadanil kitaban? Tahukah kalian 2 kitab ini yang beliau bawa? Tangan kirinya ada kitab, tangan kanan beliau juga ada kitab. Faqulna ya Rasulullah illa an tukhbirana. Kemudian sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui sampai engkau mengabarkannya kepada kami. Faqala lilladzi fi yadihi yumna. Dan Nabi SAW, lilladzi fi yadihi yumna hadza kitabun min rabbil alamin. Kitab yang di tangan kanan Nabi SAW, beliau sebutkanlah kitab dari Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Fihi asma'un ahlil jannah wa asma'u abaihim wa qabailihim. Di kitab ini, tangan kanan ini adalah nama-nama penghuni surga, nama-nama bapak-bapak mereka dan kabilah-kabilah suku-suku mereka. Thumma ajmil ala akhirihim fala yuzad fihim wa la yunqas minhum abada. Dan yang ada di kitab ini, sebelah kanan ini tidak akan dikurangi dan tidak akan bertambah. Yaitu mereka penghuni surga. Thumma qala lilladzi fi yadihi bishimali hadza kitabun min rabbil alamin fihi asma'un ahlun nar wa asma'u abaihim wa qabailihim thumma ajmil ala akhirihim fala yuzadu fihim wa la yunqas minhum abada. Kitab sebelah kiri ini sudah tertuliskan nama-nama penghuni neraka, nama-nama bapak-bapak mereka, kabilah-kabilah mereka. Tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang sama sekali. Faqala ashabun, fa fimal amal ya Rasulullah? Kalau begitu untuk apa kita beramal di dunia ini ya Rasulullah? In kana amran qad furigha minhu. Jika perkara tersebut telah ditetapkan oleh Allah dalam 2 kitab ini. Fa fimal amal? Untuk apa kita beramal? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu fa in ashabal jannah yukhtam lahu bi ahmali ahlil jannah wa in amila ayya amalin. Saddidu wa qaribu, maka berlaku luruslah kalian, beramallah sesuai sunnah. Wa qaribu, dan mendekatlah, berusahalah mendekati kesempurnaan dalam beribadah. Fa inna sahibal jannah yukhtam lahu bi amali ahlil jannah wa in amila ayya amalin. Sungguhnya orang yang berhak mendapatkan surganya Allah, dia akan ditutup dengan aman ahli jannah seburuk apapun amal sebelumnya dia lakukan. Wa inna sahiban nar, dan sebaliknya penghuni neraka, yukhtam lahu bi amali ahli nar wa in amila ayyi amalin. Dia akan ditutup hayatnya dengan amal penduduk neraka, apapun amal sebelumnya, ketaatan apapun dia lakukan, kalau di akhirnya ditutup dengan amalan penghuni neraka, maka dia akan memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadaihi fanabadhahuma thumma qala faragha rabbukum minal ibad fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Allah Subhanahu wa taala telah selesai urusannya dengan hambanya, maka inilah orang-orang yang berbahagia yang akan masuk surga, dan inilah orang-orang yang akan memasuki neraka yang apinya menyala-nyala. Hadis ini adalah hadis mauquf, hanya dari sahabat radhiyallahu anhu. Yang kita bisa ambil adalah, yang berbeda adalah narasinya adalah disebutkan ada 2 kitab di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lainnya al-muallif juga memaparkan hadis Sahal bin Sa'ad fi sahihain, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iltaqa huwa wal musyrikun wa fi ashabihi ar-rajul la yada' syadatan wala fadatan illa tabi'aha bi darbiha bisayfiha. Hadis Sahal bin Sa'ad, bahwasanya Nabi SAW ketika dalam peperangan bertemu dengan orang-orang musyrik, wa fi ashabihi rajul, di tengah-tengah sahabat itu ada seorang laki-laki, seorang pria yang berperang dengan penuh keberanian. Tidak ada satu pasukan pun yang terpisah atau menyendiri, kecuali dia akan cari, dia akan datangin, dan dia akan tebas dengan pedangnya. Tampak keberanian dari seorang sahabat ini. Faqalu, dan sahabat lainnya juga melihatnya dan berkata, ma ajza'a minnal yaum ahad kama ajza'a fulan. Kami tidak melihat seorang pemberani selain laki-laki ini. Setiap
kaum musyrik dia tebas, yang sendiri dia kejar, dia tebas dengan pedangnya. Sahabat tidak melihat seorang yang berani kecuali satu sahabat ini. Faqala Rasulullah SAW, huwa min ahlin nar. Nabi sampaikan, dia adalah penghuni neraka. Dilihat oleh sahabat, ini orang adalah pemberani, dengan keberaniannya berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara kasat mata dia berperang dengan penuh keberanian, tapi Nabi SAW sebutkan dia dari ahli neraka. Faqala rajulun minal qaum ana sahibuh fattaba'ahu. Dan ada seorang sahabat yang penasaran, kenapa seorang yang berani berperang tapi Nabi sabdakan dia di neraka. Ikut berperang dengan gagah beraninya tapi dia di neraka. Ini bisa diterima oleh akal kita. Fajuriha rajul jurhan syadida. Ketika benar sahabat yang lain itu mengikutinya, ternyata ketika dia terluka dengan jurhan syadidan, dengan luka yang sangat pedih, fasta'jalal maut, dia menyegerakan kematiannya. Artinya dia bunuh diri. Fawadu'a nasla sayfi al-ard. Dia ambil pedangnya, gagang pedangnya dia tegakkan di atas tanah. Wa dhubabahu baina thadiyaih, dan bagian yang ujung tajam yang tadi dia tancapkan ke dadanya. Tsumma tahamala ala sayfi faqatala nafsah. Dia gerakkan badannya menuju ujung pedang yang tajam tadi yang dia tegakkan di atas tanah. Faqatala nafsah, dan dia membunuh dirinya sendiri. Fakharaja rajul ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mengutit tadi keluar dan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Wa qassa alaihi al-qissah. Dan dia ceritakan apa yang dia lihat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahlin nar. Ada seorang yang walaupun dia beramal dengan amalan penghuni surga yang secara tampak oleh manusia itu adalah perbuatan penduduk surga, tapi sejatinya dia adalah orang-orang penduduk neraka. Wa innar rajula la ya'mal bi'amali ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah. Sebaliknya, orang yang melakukan amal-amal penduduk neraka yang tampak oleh manusia, dia lakukan adalah semua amalan penduduk neraka, tetapi dia adalah penduduk neraka. Zad al-Bukhari riwayatan lahu innamal a'malu bil khawatim. Dan lafaz Bukhari menambahkan hadis ini adalah innamal a'malu bil khawatim. Ketahuilah setiap amal itu akan dilihat dari akhir yang dia lakukan. Maka jangan sampai kita jumawa dan merasa cukup dengan apa yang kita lakukan. Al-muallif menekankan hadis ini, mensyarah hadis ini, wa qauluhu fima yabdu lin-nas isyaratan ila anna batinal amri yakunu bi khilafi dzalik. Ketahuilah al-muallif Imam Ibn Rajab mensyarah hadis ini, apa-apa yang tampak dari manusia dari amalannya, isyaratan ila anna batinal amri yakunu bi khilafi dzalik. Bisa jadi itu adalah isyarat bahwasanya apa yang dalam hatinya, yang tersembunyi dalam batinnya, justru itu bertolak belakang dari apa yang dia tampakkan dari amal perbuatannya. Kembali, ini adalah perkara hati seseorang. Wa anna khatimatas su takunu bisababi dasisah batinah lil abdi la yattali alaihin nas. Perhatikan, ini statement dari al-muallif yang menjadi kunci jawaban kenapa seseorang setelah beramal penduduk surga di akhirnya malah dia wafat dalam amalan penduduk neraka dan dia menyebabkan dia memasuki neraka. Wa anna khatimatas su takunu bisababi dasisatun batinah. Apa itu dasisah batinah? Adalah keburukan yang tersembunyi. Siapa yang tahu? Kecuali diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Keburukan yang tersembunyi seorang hamba yang tidak diketahui antara dirinya dengan Allah saja. Dan keburukan itu bisa berupa niat yang rusak. Bisa juga berupa penyakit hati yang tahun-menahun yang dia tidak selesaikan. Bisa jadi dengan amalan keburukan tersembunyi yang senantiasa dia lakukan. Maka sifat laten inilah, sifat lahiriah yang tersembunyi inilah yang bisa memicu dan akhirnya meledak
sehingga apa yang dia lakukan baik itu kebaikan sepanjang umurnya, tapi hanya keburukan dan sisa batinah ini yang mendominasi dirinya, sehingga pada akhir hayatnya dia melakukan keburukan dan dia memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Imma min jihatil amalin sayyi'un hidalik fatilka khaslah khafiyah tujibu su'il khatimah. Maka hati-hati, hal perkara batin ini yang harus kita selesaikan. Jangan kita simpan niat yang buruk. Jangan kita jaga keburukan, sifat buruk dalam hati kita. Dan amalan-amalan buruk tersembunyi jangan kita pelihara. Itu yang akan menjadi kelak bom waktu pada akhir hayat, yang harusnya kita berhak mendapatkan surga Allah, tapi dengan amalan kecil dan sisa batinah ini akhirnya mendominasi, dan seseorang justru sebaliknya mendapatkan murka Allah dan menjadi orang yang sengsara. Ini yang disampaikan oleh al-muallif, rahasia dari kenapa seseorang bisa masuk kepada neraka Allah Subhanahu wa taala padahal sepanjang hidupnya dia melakukan kebaikan. Dan sebaliknya, sepanjang hidupnya dia melakukan keburukan, tapi ternyata ada dalam hatinya niat untuk kembali. Ada niat untuk melakukan kebaikan. Atas izin Allah dia melakukannya dan dia berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hadis Nabi SAW yang dipaparkan oleh al-muallif, dan pemaparan berikutnya al-muallif menyebutkan beberapa ibrah dan perkataan ulama yang insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.